Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat mudah dipahami dan mendapat berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir semua? Alhamdulillah, anak-anak Ibu hadir semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang konsep bilangan berpangkat. Dalam konsep bilangan berpangkat, di sini Ibu sudah menyediakan satu buah kertas, yang mana akan Ibu lipat dua dan Ibu gunting sebanyak 1 kali pengguntingan. Maka akan dihasilkan 2 buah kertas. Selanjutnya, 2 buah kertas ini kita jadikan satu lagi dan kita lipat 2. Kemudian kita gunting lagi. Maka akan terjadi pengguntingan sebanyak 2 kali pengguntingan. Dan banyak kertas yang akan dihasilkan sebanyak 4 kertas. 4 kertas ini akan kita satukan lagi dan kita lipat 2 lagi. Kemudian Ibu gunting lagi, maka akan terjadi banyak pengguntingan sebanyak 3 kali pengguntingan. Maka kertas yang akan dihasilkan sebanyak 8 buah kertas. Nah, baiklah, dari penjelasan Ibu sebelumnya tentang gambaran konsep bilangan berpangkat, maka akan diperoleh 1 kali pengguntingan di sini, diperoleh banyak kertasnya ada 2. Untuk 2 kali pengguntingan, banyak kertas yang diperoleh ada 4. Untuk 3 kali pengguntingan, banyak kertas yang diperoleh ada 8. Nah, jadi di sini kita menggunakan konsep bilangan berpangkat dengan absisnya adalah 2. Jadi dihasilkan 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 di sini sama dengan 4, dan 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut. Untuk 1 kali pengguntingannya 1, banyak kertas yang diperoleh ada 2. Untuk 2 kali pengguntingan, banyak kertas yang diperoleh ada 4. 3 kali pengguntingan, banyak kertas yang diperoleh ada 8. Dan untuk 4 kali pengguntingan, banyak kertas yang diperoleh ada 16. Sedangkan untuk 5 kali pengguntingan, banyak kertas yang diperoleh ada 32 kertas. Nah, dari banyaknya kertas di sini, maka diperoleh perpangkatan dengan absis 2, seperti 2 pangkat 1 dihasilkan 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8, dan 2 pangkat 4 hasilnya 16, 2 pangkat 5 di sini hasilnya adalah 32. Jadi, di sini kita sudah bisa mengetahui apa itu perpangkatan dari gambaran konsep yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi kita sudah mengetahui apa itu perpangkatan. Perpangkatan di sini adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A dikali A kali A kali A sampai dikali A dengan N di sini adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sebanyak N. Contoh di sini ada 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya di sini ada 32. Nah, 2 di sini yaitu bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 di sini adalah pangkat atau eksponen.
Selanjutnya kita akan mempelajari materi perkalian pada perpangkatan. Nah, silahkan kalian simak dengan baik dan benar. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Selanjutnya, siswa mampu menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Setelah itu, siswa mampu menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, itu sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan di sini rumusnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh soalnya, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dihasilkan 4 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 4 pangkat 5. Hasil dari 4 pangkat 5 adalah 1024. Hasil dari cara sifat perpangkatan dari perkalian menggunakan rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, hasilnya sama saja dengan menggunakan cara biasa. Kita buktikan dengan menggunakan cara biasa adalah 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 4 kali 4 kali 4 kali dalam kurung 4 kali 4 sama dengan 64 dikali 16. Hasilnya adalah 1024. Nah, terbukti sama antara menggunakan rumus sifat perpangkatan dari perkalian bilangan dengan menggunakan cara biasa. Selanjutnya, cara menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, sifat pemangkatan pada perpangkatan. Rumusnya, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh soal. Di sini ada 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 4 pangkat 6. Hasil dari 4 pangkat 6 adalah 4096. Dengan menggunakan cara biasa, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 4 dikali 4 dikali dalam kurung 4 kali 4 dikali dalam kurung 4 dikali 4 sama dengan 16 dikali 16 dikali 16, hasilnya adalah 4096. Hasil dari menggunakan rumus sifat pemangkatan pada perpangkatan dengan menggunakan cara biasa diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya, kita mempelajari cara menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan rumusnya adalah A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Di sini ada contoh soal, yaitu 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya 16 kali 9. 16 kali 9 sama dengan 144. Di sini hasil dari menggunakan rumus dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M, hasilnya sama dengan menggunakan cara biasa, yaitu dengan menggunakan cara biasa dalam kurung 4 kali 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan dalam kurung 4 kali 3 kali dalam kurung 4 kali 3 diperoleh 12 kali 12
12 kali 12 hasilnya adalah 144. Jadi hasil dari menggunakan rumus A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M sama dengan hasil dari menggunakan cara biasa, yaitu 144. Di sini kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konsep perkalian pada perpangkatan. Ada contoh soal, air menetes sia-sia dari suatu keran air karena tidak ditutup dengan benar. Jika air menetes sebanyak 10 pangkat min 4 liter per detik, berapa air yang terbuang selama 10 jam? Diketahui air menetes sebanyak 10 pangkat min 4 liter per detik. Ditanya berapa air yang terbuang selama 10 jam. Mari kita jawab. Air menetes sebanyak 10 pangkat min 4 liter per detik. Berapa air yang terbuang selama 10 jam? Dalam 1 jam ada 3600 detik. Jadi untuk 10 jam ya adalah 10 dikali 3600 detik. Hasilnya 36.000 detik. Banyak air yang terbuang sia-sia selama 10 jam adalah 10 pangkat min 4 liter per detik dikali 36.000 detik. Di sini ada catatan untuk A pangkat N. Jika kita ubah agar pangkatnya berubah menjadi positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 10 pangkat min 4 liter dikali 36.000 sama dengan 1 per 10 pangkat 4 liter dikali 36.000. Hasilnya 1 per 10.000 liter dikali 36.000 sama dengan 36.000 per 10.000 liter. Hasilnya adalah 36 per 10 liter sama dengan 3,6 liter. Maka didapat banyak air yang terbuang sia-sia selama 10 jam di sini adalah 3,6 liter. Dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu harap kalian bisa menyimpulkannya. Ibu minta kepada kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik, benar sekali dengan apa yang telah kalian simpulkan dengan materi pada hari ini. Kesimpulan dengan materi pada hari ini adalah perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan perkalian pada perpangkatan. Dalam perpangkatan ada sifat-sifat dari perpangkatan. Dalam menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, sifat perpangkatannya menggunakan rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sedangkan untuk menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, sifat perpangkatannya yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Untuk menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, sifat perpangkatannya adalah A dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Baiklah, sebagai bahan evaluasi pada hari ini, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Silahkan kerjakan soal yang telah Ibu berikan sekitar 10 menit. Jika sudah selesai, silahkan kumpulkan kepada Ibu. Baiklah, kiranya sampai di sini dulu materi yang akan kita bahas. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajarnya. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini mudah dipahami dan mendapat berkah. Amin amin ya robbal alamin. Apabila ada salah kata dari Ibu, mohon dimaafkan. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.